tentang fikih. Kita masih ada dalam sunanus sholat, kesunahan di dalam sholat. Kesunahan atau sunnah itu maknanya adalah sesuatu yang bersifat pilihan. Jadi kita mau lakukan, ya, silahkan. Kita mau tinggalkan juga, tidak masalah. Ya, sifatnya pilihan, bukan keharusan, namun sebaiknya, ya, itu kesempurnaan ceritanya. Kemarin terakhir kita bicarakan tentang i'tidal. Ya, i'tidal itu, ya, kita berhenti sejenak menegakkan tulang punggung kita setelah bangkit dari ruku itu. Ya, kita biarkan. Jadi ketika kita ruku itu banyak sendi-sendi tulang punggung ini yang katakanlah bergerak atau bergeser meninggalkan tempatnya. Nah, lalu kemudian kita bangkit berdiri i'tidal. Itu dalam hadis dikatakan, biarkanlah sampai sendi-sendimu yang bergeser itu kembali ke tempatnya. Kira-kira waktunya seperti itu. Setelah itu kemudian kita baru turun untuk sujud. Ya, jadi jangan disentak, jangan disentak. Ini yang biasanya orang sakit punggung. Ya, itu salah satu penyebabnya itu karena tidak i'tidal dengan sempurna. Ya. Nah, di dalam i'tidal ini nanti, ya, wa yusannu al-kunutu fi maudi'ih. Nah, jadi saya sampaikan kemarin bahwa kitab yang kita baca ini adalah kitab fikih, ya, yang bermazhab Syafi'iyah. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah itu salah satu yang menjadi ciri khasnya itu adalah ada doa kunut. Ya, ada doa kunut fi maudhihi, di tempatnya. Nah, tapi sekali lagi ini adalah masalah khilafiyah. Ya, jadi bukan sekarang saja. Bukan kok nanti ada NU, ada Muhammadiyah baru ada yang kunut, ada yang tidak kunut, tidak. Itu jauh sebelumnya. Jadi ini masalah klasik, ya, antara para mujtahid ini dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, sudah. Ya, kalau sekarang ini ya mungkin sudah sekitar, perbedaan pendapat ini sudah berusia sekitar 900-an tahun yang lalu. Ya. Nanti Muhammadiyah sama NU belakangan aja muncul. Nah, tapi saya ingin fokus kepada yang mensunnahkan kunut ini. Ya, tentu ada dalilnya. Yang mengatakan tidak sunnah juga ada dalilnya. Nah, tapi alhamdulillah bagi kita yang hari ini justru menjadi rahmat. Ya, menjadi rahmat. Ya, kalau kita ya bergantung imam kunut, ya kita kunut. Imam tak kunut, kita tidak usah kunut. Kalau kita sholat sendiri, kita boleh memilih. Mau kunut silahkan, tidak kunut juga silahkan. Nah, kalau jadi imam, tengok-tengok kebiasaan makmum. Kalau makmum biasanya tidak kunut, ya imam tidak usah maksa kunut. Ya, kan seperti itu. Jadi dibikin enak saja ini. Nah, tapi bagi yang katakanlah ingin menyempurnakan kesunahan kunut ini, ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ini yang fokus saya di situ. Fokusnya adalah tadi disunnahkan untuk kunut fi maudhihi, di tempatnya. Jadi ada tempatnya. Nanti disebutkan. Kemudian wa kaunuhu bilafzil jam'i. Nah, jadi doa kunut ini diucapkan dengan lafaz jamak, plural, ya, banyak orang.
meskipun kita sendirian. Ya, jadi Allahumma hdina fi man hadait. Ya. Jadi ada juga mengatakan Allahumma hdini. Ya Allah, berikanlah saya hidayah. Itu maknanya itu. Allahumma hdini. Ini namanya bentuk tunggal. Dalam bahasa Arab disebut mufrad. Kalau Allahumma hdina, ya Allah berikanlah kami. Nah, kami ini namanya bentuk jamak atau plural, menunjukkan banyak orang. Nah, jadi redaksi kunut itu disunnahkan menggunakan yang jamak itu tadi, Allahumma hdina itu, meskipun kita sendirian. Nah, meskipun cuma satu orang, ya kita tetap pakai kami, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Jadi redaksinya secara lengkap adalah Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami seperti orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Orang-orang yang telah sukses. Ya, sukses itu maknanya apa? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu sukses itu. Kesuksesan itu mati husnul khotimah. Nah, kalau kita yang masih hidup ini, kita ini belum pasti bagaimana nanti. Kita berharap, besar sekali harapan kita husnul khotimah itu. Nah, tapi orang-orang yang sudah selesai ini yang dimaksud. Jadi kita mohon kepada Allah supaya diberikan hidayah sebagaimana hidayah yang telah dipastikan kepada orang-orang yang sukses itu tadi, yang sudah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu. Wa'afina fi man afaita, dan maafkanlah kami seperti orang-orang yang telah Engkau maafkan. Jadi memaafkan itu maknanya apa? Maknanya adalah melupakan, ya, melupakan kesalahan. Ya. Beda dengan mengampuni. Kalau mengampuni itu ya dimaafkan, tapi masih ada catatan. Ya, masih ada catatannya. Tapi kalau dimaafkan ya dimaafkan itu ya sudah, catatannya juga sekaligus dihapus. Ya, itu dalam hadis disebutkan bahwa ketika Allah memaafkan seorang hambanya, maka Allah akan membuat semua yang bisa menjadi saksi atas dosa yang ia lakukan itu lupa. Itu ketika Allah memaafkan kita. Itu ada tempat-tempat di situ kita pernah melakukan maksiat, Allah bikin potongan tanah itu kemudian lupa. Nah, untuk apa itu? Supaya kesalahan kita itu ya dimaafkan sekaligus catatannya dihapus. Ya, jadi betul-betul diputihkan. Nah, itu namanya al-afu, dimaafkan. Kemudian watawallana fi man tawallait, jagalah kami ya sebagaimana orang-orang yang Engkau jaga. Wa barik lana fi ma a'taita. Nah, kemudian limpahkanlah keberkahan kepada kami pada apa-apa yang Engkau berikan kepada kami. Nah, jadi limpahkanlah keberkahan kepada kami pada apa-apa yang Engkau berikan. Apa saja yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai nikmat, apakah itu istri, apakah itu anak-anak, harta benda, ya mohon ya Allah berkahi. Ya. Wa qina syarra ma qadaita. Ya. Dan jagalah kami dari buruknya apa-apa yang Engkau takdirkan kepada kami. Ya, jadi jagalah kami dari keburukannya apa-apa yang Engkau takdirkan kepada kami. Seumpama Engkau takdirkan kami sakit, kami terima sakit itu, tapi mohon lindungi kami dari keburukan-keburukan dari penyakit itu. Seumpama Engkau berikan kami harta, ya Engkau takdirkan kami jadi orang kaya, ya. Tapi satu yang kami minta, jaga kami dari keburukan-keburukan yang bisa timbul dari takdir Engkau itu.
Fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau adalah yang maha memutuskan, engkau yang menentukan segala sesuatu. Wala yuqdha alaika, dan engkau tidak bisa ditentukan. Engkau yang mengatur segala sesuatu dan engkau tidak bisa diatur. Wa innahu la yazillu man walait, dan sesungguhnya tidak akan pernah hina orang yang engkau pelihara. Wala ya'izzu, dan tidak akan pernah mulia man adaita, orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya, maha suci engkau, maha luhur engkau. Falakal hamdu, segala puji bagi engkau. Alama qadaita, atas apapun yang engkau putuskan. Alhamdulillah, apapun yang engkau putuskan, alhamdulillah. Nastaghfiruka, kami mohon ampunanmu. Wa natubu ilaika, dan kami bertaubat hanya kepadamu. Nah, kira-kira seperti itu maknanya, itu doa kunut itu. Nah, ketika kunut itu wa yusannu fihi raf'ul yadain, disunnahkan di situ mengangkat dua tangan, mengangkat kedua tangan. Wa yanzuru hinaha ila yadayhi, ya. Dan ketika itu, nah, biasanya kan ketika kita sholat itu pandangan mata kita itu mengarah ke tempat kita sujud. Tapi ketika kita kunut, maka pandangan ini diarahkan pada kedua tangan kita ini, diarahkan ke situ. Kemudian wal jahru, ya, sunnahkan kesunnah, di antara kesunnahan kunut itu apalagi mengeraskan suara. Ya, mengeraskan suara, ya, semuanya. Mulai dari, jadi ini kan ada doa, kemudian ada pujian. Jadi Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ini doa. Nah, selanjutnya itu ada pujian. Jadi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adait. Ini semua pujian sampai akhir itu. Nah, itu disunnahkan untuk mengeraskan suara. Nah, ketika kita sholat sendirian atau menjadi imam, kalau kita jadi makmum, cukup mengaminkan saja. Wa ta'min, disunnahkan mengaminkan. Apalagi wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fi. Nah, di kunut ini juga jangan dilupakan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga dan para sahabatnya. Ya. Jadi kunut itu meskipun kita sholatnya di siang hari, nah, itu tetap suara dikeraskan. Ya. Baik. Faidatun, ya, tambahan sedikit tentang kunut. Kunut itu terbagi dua. Ada yang rotibah, rotibah wahiyya fi mawdi'aini, tempatnya ada dua. Yang pertama fil i'tidal tsani min salatil fajri, ya, pada i'tidal kedua. I'tidal kedua, ya, sebelum kita sujud, ya, setelah ruku kita bangkit, sebelum sujud ruku, rakaat yang kedua, di situ tempatnya salat subuh. Kemudian yang kedua fil i'tidalil akhir li salatil witri fin nisfi tsani min Ramadan. Ya, ketika i'tidal di rakaat terakhir salat witir separuh terakhir bulan suci Ramadan. Nah, sudah masyhur ini, sudah maklum semua. Yang kedua ada kunut nazilah. Nah, kunut nazilah ini yusannu, disunnahkan kunut nazilah itu fi jami'il maktubati, dalam semua solat 5 waktu, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, disunnahkan untuk kunut nazilah. Kapan itu? Idza nazalat nasilatun bil muslimin. Ya, idza nazalat nasilatun bil muslimin, ketika ada musibah yang menimpa kaum muslimin fi ayyi makanin, di mana saja mereka berada. Ya.
wala yustaratu ayyakuna fi mahallin nazil. Tidak mesti kunut itu dilakukan di tempat musibah itu terjadi. Nah, macam yang katakanlah sering kita praktekkan, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, di Palestina atau mungkin di Afrika sana atau mungkin di Eropa sana, ini terkena nazilah, terkena musibah. Musibah ini bisa musibah yang berasal dari manusia, katakanlah dipersekusi, diperangi, ya, dianiaya, ya. Boleh bisa juga musibah ini berasal dari alam, ya, contohnya ada gempa bumi, banjir bandang dan seterusnya. Maka ketika itu disunnahkan untuk kunut nazilah. Di mana tempatnya? Ya, di setiap di rakaat terakhir, ya, di iktidal rakaat terakhir setiap sholat 5 waktu. Doanya bagaimana ya? Doanya ya sama, ya, bersama dengan kunut biasa. Namun tidak mengapa kemudian ditambahkan, ya, doa yang sifatnya umum, meminta agar supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, meringankan atau melepaskan musibah yang menimpa saudara-saudara kita dan memberikan mereka kesabaran serta menyempurnakan pahalanya. Ya, serta menyempurnakan pahalanya. Nah, kemudian terakhir subuh hari ini kita bicarakan, kalau kita mendengarkan ada orang kunut, ya, tapi redaksinya tidak pakai seperti yang kita sebutkan di atas. Nah, kenapa? Karena ada juga redaksi kunut yang lain. Nah, ini supaya kita, kalau umpama kita sempat dengar, karena di beberapa daerah ini ada yang pakai ini. Saya pernah dengarkan ini di di daerah Lampung, kemudian di Sumatera, beberapa daerah di Sumatera lah, ada yang pakai kunut yang redaksinya ini berasal dari riwayat Sayyidina Umar, radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaikal khair kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku may yabjuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabakal jaddi bil kuffari mulhiq. Ya, ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, Asy-Syaikh Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf. Ini namanya kunutnya Umar. Kunutnya Umar. Tapi ini jarang sekali, tapi ada. Jadi siapa tahu kita ada di suatu tempat, tiba-tiba kita imamnya kunut, redaksinya kok aneh. Nah, kita sudah pernah dengarkan bahwa ada juga versi yang seperti itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan zahir dan batin, umur yang diberkahi, sehingga bisa maksimal di dalam kebaikan-kebaikan. Lebih dan kurang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.